Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa semua? Semoga pada hari ini kalian sehat walafiat. Dan walaupun semuanya sekarang sedang santai di rumah, tentunya jangan lupa tetap belajar. Oke? Nah, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran kita tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Ini adalah materi pembelajaran IPS kelas 7 semester genap yang seharusnya memang harus kita pelajari di kelas. Karena keadaan seperti ini sehingga kita belajar di rumah saja. Tetap semangat belajar di rumah ya. Perhatikan dan simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Siswa sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak materi pembelajaran IPS tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Materi ini disampaikan untuk kelas 7 semester genap pada SMP Negeri 4 Sampit. Oke, selanjutnya Bu mau tanya kepada kalian. Nah, tahukah kalian kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Dan dari mana tempat asalnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini masih diperdebatkan. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Islam dibawa pertama kali oleh 9 wali atau yang dikenal dengan Wali Songo. Islam sendiri diketahui masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, sebelum Islam sudah ada beberapa agama lain seperti Hindu dan Buddha yang memang sudah terlebih dahulu masuk ke Indonesia dan menjadi kepercayaan masyarakat di Nusantara. Banyaknya kerajaan Islam yang ada juga turut diketahui mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, namun dengan runtuhnya kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, ini menyebabkan banyak dari masyarakat jajahan kerajaan tersebut masuk Islam dan turut menyebarkan agama Islam ke seluruh negeri. Teori masuknya Islam di Indonesia itu terbagi 3. Ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang menemukan bukti-bukti sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Adakah di antara kalian yang tahu apa sajakah ketiga teori tersebut? Oke, mari kita simak bersama. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Dan yang ketiga, teori Mekah. Mari kita uraikan satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah teori Gujarat. G. Visnaval ini adalah salah satu tokoh yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi. Menurutnya, Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Nah, pendapat senada dikemukakan juga oleh Moncute atau ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad 13 Masehi. Nah, penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan. Pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, kemudian juga dikemukakan dalam catatan Marco Polo, pedagang Fenisia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Itu teori Gujarat. Selanjutnya, nah ini dia, batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Ini merupakan bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 1297 Masehi atau tahun 698 Hijriah. Teori Persia. Nah, di sini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat.
Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang Persia atau sekarang Iran. Karena pedagang merasa ada beberapa kesamaan antara kebudayaan masyarakat Islam Indonesia dengan kebudayaan Islam Persia. Ini gambar ilustrasinya, para pedagang Persia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teori Makkah. Nah, teori ini dikemukakan untuk menyanggah bahwa Islam baru sampai di Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh orang Gujarat. Nah, di sini seorang ulama dan sastrawan Indonesia yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, bahwa Islam masuk Indonesia langsung dari Mekah, dari Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Ini terbukti dengan adanya perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Ini adalah foto dari sastrawan Buya Hamka. Selanjutnya anak-anakku, ini ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ini dia tugasnya. Nah, bisa disimak. Apakah faktor yang menyebabkan ajaran Islam dapat berkembang pesat di Indonesia? Ya? Bisa dicatat? Ulang. Apakah faktor yang menyebabkan ajaran agama Islam dapat berkembang pesat di Indonesia? Anak-anakku, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menyimak semua materi yang telah Ibu sampaikan dan kalian bisa menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan pada waktunya. Demikian kurang lebihnya, Ibu Hilda mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.